Sini. Dan untuk tembusannya namanya Gendowo Sabdo, selain bulu putih di leher, itu untuk suaranya. Suaranya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera, sehat selalu, dan semoga selalu mendapatkan rezeki yang melimpah dan selalu mendapatkan berkah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik kawan-kawan, untuk kesempatan kali ini saya mau menjawab dari pertanyaan Om Sigit Bad Boy. Om Sigit Bad Boy yang waktu itu bertanya di kolom komentar yang isinya, salam rahayu mas, mau tanya, saya dapat diombyokan ada bulu putih sehelai di leher di bawah, tepatnya di tenggorokan. Apa namanya? Bales pakai VT ya mas. Salam rahayu. Salam rahayu, Sagung Budu Madi, Om Sigit Bad Boy. Oke, baik Om Sigit Bad Boy, nanti saya jawab untuk pertanyaannya yang saat ngombyok kebetulan berjodoh dengan perkutut yang ada bulu putih satu helai di leher. Nah, jadi sebelum saya jawab, biar lebih paham atau biar enggak menyalahgunakan apa gimana ya, biar paham aja lah, biar paham tentang tanda-tanda dan filosofinya di burung perkutut. Jadi kalau di zaman leluhur dulu atau bagi leluhur dulu, burung perkutut itu bukan sembarang burung selain untuk kelangenan. Jadi karena memiliki nilai filosofi dalam kehidupan manusia, khususnya yang percaya dalam bentuk makna di dalam tanda-tanda katuranggan tersebut. Nah, jadi intinya itu burung perkutut yang ada tanda-tanda atau katuranggan atau ciri mati itu sebetulnya memiliki nilai filosofis dalam untuk kehidupan manusia. Jadi nanti saya jawab, dan semuanya juga kembali lagi ke keyakinan kita masing-masing. Boleh percaya dan boleh tidak. Yang terpenting atau yang paling utama itu kita harus percaya bahwa semuanya atas izin dan atas kehendak dari Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan kawan. Jadi semuanya tetap memakai ilmu titen dari leluhur dulu yang terdahulu. Nah, jadi untuk kembali lagi untuk Om Sigit Bad Boy, untuk pertanyaannya, tanda apa itu di bulu putih? Nah, bulu putih di leher ya, bulu putih di leher. Nah, dulu saya ambil contoh untuk nah ini bulu putih di leher. Nah,
bulu putih di leher. Itu bisa di sini. Ini kebetulan saya juga tidak punya, jadi ini buat contoh aja. Bisa di sini, bisa di sini, dan bisa di sini. Itu lebih bagusnya itu yang pancer. Itu bulu putih yang di tengah, itu namanya pancer. Kalau pancer itu di tengah. Kalau bulu putih di leher namanya Gendowo Sabdo. Nah, kalau di sini itu Gendowo Sabdo. Nah, di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Tapi kalau yang untuk pakemnya itu di pancer atau di tengah-tengah sini. Dan untuk tembusannya namanya Gendowo Sabdo. Selain bulu putih di leher, itu untuk suaranya itu lantang. Jadi untuk Gendowo Sabdo itu bulu putih di leher depan dan suara yang lantang dan merdu. Itu untuk Om Sigit Bad Boy, itu yang dari Om Yokan mendapat itu namanya Gendowo Sabdo. Nanti kalau lebih bagus lagi tembusannya ke suara yang lantang. Kalau dulu itu cenderung ke suara, untuk suaranya lantang dan merdu. Itu kalau untuk bulu putih itu tembusan, bahwa waktu dulu itu memang ada bulu putih di leher, entah itu di sini atau di sini. Cuman lebih pancernya itu di tengah, itu lebih bagus dan sempurnanya di tengah. Dan kalau untuk arti dari Gendowo Sabdo itu dari kata Gendowo Sabdo. Gendowo itu anak panah dan Sabdo itu ucapan atau perkataan. Jadi cenderung ke ucapan. Jadi untuk tuahnya itu untuk kerejekian dan keberuntungan. Kalau yang memelihara atau yang merawatnya atau tuannya itu bisa melakukan semua yang ada dalam simbol dari ciri mati katurangan Gendowo Sabdo tersebut, atau yang memiliki bulu putih di leher, atau yang bersuara lantang dan merdu. Itu kan kawan. Konon ciri dari bulu putih di leher dan anggungannya itu yang keras dan lantang serta merdu, itu dikaitkan dengan tutur kata dan yang berhubungan dengan lisan. Nah gitu kan kawan. Jadi untuk berhubungan dengan tutur kata atau berhubungan dengan lisan. Jadi yang terutama untuk Gendowo Sabdo kan di leher putih, tanda putih di leher. Kalau burung ini kebetulan tidak bukan Gendowo Sabdo, cuman buat contoh aja bahwa itu adanya yang tadi, gitu kan kawan. Ya syuting dulu, Ger, syuting dulu, nangkring sini. Nah nangkring yang bener. Nah gitu diulang lagi. Kalau Gendowo Sabdo itu yang bulu putih di leher dan bersuara lantang atau merdu dengan tuanya atau untuk kerejekian. Nah itu kalau yang memelihara atau tuannya itu bisa menjaga lisan atau tutur kata
bisa diambil contoh saat berbicara atau melontarkan kata-kata yang mengandung arti dan mengandung daya tarik atau daya magic, daya tarik. Contoh kecilnya itu ya merayu, atau untuk yang berbisnis ya, untuk contohnya untuk sales, cocok untuk berbisnis, pejabat atau pedagang. Nah, intinya kalau untuk Gendowo Sabdo itu yang berhubungan dengan tutur kata. Itu kalau mau mendapatkan tuahnya. Jadi semuanya juga kembali lagi ke keyakinan masing-masing, boleh percaya dan boleh tidak. Dan terpenting itu ya kita harus percaya bahwa semuanya atas izin dan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semuanya itu hanya untuk filosofi. Jadi untuk simbol apa ya bilangnya, itu simbol apa, untuk filosofi, simbol bahwa tanda itu untuk mengkaitkan atau supaya bisa mengajak berbuat baik, untuk merubah lebih baik dari sebelumnya, kan gitu kan kawan, kurang lebihnya begitu. Jadi untuk Om Sigit Bad Boy semoga terjawab. Ini saya jawab melalui video permintaan dari Om Sigit, dan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Kalau ada saran kritiknya silahkan tulis di kolom komentar, dan untuk saran kritiknya barangkali ada yang salah yang saya ucapkan mohon dikoreksi, dan kalau ada yang perlu ditambahin biar semuanya saling belajar atau sinau bareng. Dan mungkin saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.